Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Kebetulan saya bekerja di salah satu instansi pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini, alhamdulillah, anak saya yang bernama Albiruni Effendi sekolah di sekolah Quranikid di Cianjur, dan sudah sejak TK saya sekolahkan Albi ini di Quranic Kids School. Kenapa seperti itu? Karena saya percaya bahwa kurikulum yang ada di Quranic Kids School ini baik untuk perkembangan pendidikan anak saya. Dan alhamdulillah setelah beberapa lama Albi ada di sana kurang lebih sekitar 6 tahun berikut dengan TK-nya. Beberapa perubahan signifikan memang bisa kita rasakan ya, terutama kalau misalkan kita lihat dari keseharian, dari adab-adabnya, kemudian dari perilakunya, baik terhadap kami orang tuanya, terhadap teman-temannya, terhadap saudaranya, maupun yang terpenting adalah terhadap guru. Itu luar biasa perkembangannya jika dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Dan saya juga bersyukur memang berkat bimbingan dari guru-guru Kuki yang dalam hal ini memang memiliki komitmen dan kualitas yang mumpuni, sehingga kualitas dari akademik pun bisa dirasakan secara langsung mengalami peningkatan yang signifikan. Memang dalam menjalaninya, khususnya untuk saya gitu kan, untuk kami di keluarga kami untuk menyekolahkan Albi ini, ada satu hal yang cukup berat dijalani, tapi itu insya Allah akan tetap kita jalani, karena memang kita berdomisili di Cipanas, dan Cipanas ke Cianjur itu jaraknya lumayan kalau naik motor. Kalau misalnya kita santai sekitar 1 jam, dan itu memang sering terhalang kita baik dengan kondisi lalu lintas yang macet ataupun kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, tapi itu bisa kami lalui gitu kan. Dan bersyukurnya hal itu bisa diimbangi dengan apa yang selama ini kami dapatkan gitu kan, dari perkembangan baik secara akademik maupun secara keislaman, hal-hal yang menyangkut terkait dengan pelajaran agama Islam, kemudian terkait fikih, muamalahnya, kemudian terkait akidahnya, itu memang insya Allah terjaga. Dan memang kadang-kadang kita ada kesulitan sekali dua kali saat harus benar-benar cuaca yang cukup ekstrim, sehingga Albi ini tidak memungkinkan untuk pergi sekolah. Tapi itu ternyata bisa tertutupi dengan apa yang didapatkan oleh Albi sendiri. Dan ini memang menjadi pertimbangan saya gitu kan, bahwa saya percaya guru-guru di sana di Quranic Kids School ini memang memiliki kualitas dan komitmen yang luar biasa, dan ini bisa dibuktikan dengan perkembangan yang kami lihat pada diri Albi sendiri. Kemudian pertimbangan awal saya memasukkan Albi ini di Quranic Kids School itu adalah karena memang saat itu saya mencoba untuk mencari beberapa sekolah gitu kan, yang istilahnya setara gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak saya temukan, yakni terkait kurikulum, di mana kurikulum di Quranic Kids School ini mereka lebih banyak untuk istilahnya berfokus pada memang pengembangan Al-Quran, As-Sunnah, dan hadis gitu ya. Kemudian juga ada keseharian di sana dibiasakan menjalani aktivitas-aktivitas keagamaan yang memang rutin gitu kan, seperti sholat wajib, sholat sunnah, kemudian puasa sunnah, dan juga tetap menjaga adab dan etika baik terhadap guru maupun teman sebayanya. Dan kemudian juga mereka diberikan pelajaran kemandirian, diantaranya adalah dengan beberapa kegiatan seperti tahfidz camp, kemudian ada karantina tahsin, dan itu memang memberikan efek yang cukup positif gitu kan, dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, sehingga dia
ketika ditinggal jauh dari orang tuanya, memang tidak ada kegalauan gitu kan, takut tidak makan atau takut kekurangan, mereka tidak memiliki seperti itu. Dan ini membentuk kepribadian anak-anak Kuki memang lebih tangguh daripada yang lainnya gitu kan. Namun itu tidak terlepas juga mereka itu tetap diberikan porsi masa kanak-kanak ya, ini porsi dalam bermain gitu kan. Dimana porsi bermain ini tetap diberikan oleh Kuki juga, yang mana beberapa kegiatan memang diberikan apa namanya semacam permainan-permainan yang merangsang daya kreativitas. Nah, permainan tersebut memang dirancangnya memang sesuai dengan apa namanya yang sudah digariskan dalam kurikulum seperti itu. Seperti ada permainan memanah, kemudian ada berkuda. Walaupun itu kan terkesannya bermain-main gitu ya, karena memang anak-anak jiwanya main-main, tapi itu kan memberikan sebuah teladan yang cukup baik buat anak-anak semuanya. Selain itu juga kita kan anak-anak juga dibangun untuk jiwa entrepreneurship-nya atau jiwa kewirausahaannya, di mana beberapa kegiatan Kuki itu yang sifatnya rutin, ada yang namanya market day gitu kan, setiap hari Selasa atau Kamis gitu kan, saya kurang hafal, tapi mereka itu dirangsang untuk mau menawarkan produk kepada orang lain. Kemudian juga mereka dirancang untuk bagaimana caranya memanage uang hasil dari berjualan itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Selain itu juga mereka juga diajak untuk mengembangkan berbagai macam kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang Islami gitu kan. Seperti kita merayakan tahun Hijriah gitu kan, ulang tahun Hijriah, malam tahun baru gitu kan, kemudian melaksanakan yang namanya mabit gitu kan, malam mimpian iman takwa, dia harus bermalam, dan kemudian apa namanya di masjid gitu kan, merojaah di masjid bareng sama teman-teman. Nah, selain itu juga banyak beberapa program lain lagi yang memang merangsang kreativitas dan daya akademik siswa, yakni diantaranya ada project science gitu kan. Beberapa project science ini terkesannya mungkin kalau misalkan kita bagi orang tua mungkin seperti remeh-temeh gitu ya, tapi itu sungguh kalau buat anak-anak memang membuat jiwa rasa ingin tahunya itu memang tumbuh gitu kan. Ya seperti Abi sendiri kan, dia kalau di sini di rumah memang untuk proyek-proyek saya sering saya praktekkan beberapa hal gitu kan. Dan itu antusiasmenya memang lebih daripada yang lain gitu kan. Padahal itu proyek-proyek seperti itu sepertinya kalau saya laksanakan ya seperti biasa-biasa saja, tapi bagi anak-anak itu sungguh pengetahuan yang luar biasa. Dan beberapa hal lagi masih banyak yang bisa kita ambil manfaat positifnya ketika kita menyekolahkan anak kita di Quranic Kids School. Ya, ini beberapa aktivitas juga sering diberikan oleh para guru gitu kan, para mentor di sana, seperti membuat anak-anak itu, mereka itu gemar membaca gitu kan, membuat literasi mereka itu menjadi berkembang. Di antaranya biasanya memang di sana ada kurikulum mewajibkan anak-anak itu membuat literasi. Artinya membuat literasi itu mereka dipersilakan untuk membaca, kemudian merangkum apa yang sudah dibacanya. Selain itu juga mereka diperkenalkan dengan perpustakaan, bukan hanya perpustakaan yang memang sudah ada di sekolahnya, tetapi perpustakaan juga yang ada di daerah gitu, khususnya di Cianjur gitu, ada perpustakaan daerah. Dan ketika mereka diperkenalkan di perpustakaan daerah, memang respon positifnya itu sangat luar biasa sekali. Mereka antusiasme gitu kan. Dan mereka juga memang ketika awal-awal masuk ke perpustakaan daerah, mereka seolah-olah melihat sesuatu yang beda gitu kan. Kok tempat ini amazing sekali gitu, luar biasa sekali. Banyak, karena biasanya kan kalau misalnya anak-anak ketika diajak datang ke perpustakaan daerah itu, mereka tuh image-nya yang kurang positif gitu kan. Jenuh lah, tempatnya nggak enakan lah, atau
hal lainnya gitu kan. Tapi begitu pas datang ke sana, ternyata suasana kondusif, buku-buku juga bukan hanya buku-buku jadul, tapi buku-buku yang terbaru, buku-buku kesukaan anak-anak. Kemudian ada mainan edukatif yang memang merangsang anak-anak untuk memainkannya. Itu juga sungguh sangat banyak. Nah, jadi hal seperti ini saya rasa hanya ditemukan di Quranic Kids School gitu kan. Untuk sekolah-sekolah lain memang ada gitu kan, cuman tidak seintens dan sebanyak yang diberikan oleh Quranic Kids School. Selain itu juga memang kalau misalkan dari segi pembiayaan, memang karena memang ini sekolah swasta, tapi saya rasa untuk Bapak Ibu sekalian yang memang ingin sekolahkan anaknya dengan capaian atau harapan yang lebih baik, saya rasa sekolah ini layak untuk bisa menjadi referensi kita semua untuk menyekolahkan anak-anak kita di Quranic Kids School. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga memang sekolah ini memiliki kurikulum yang lain daripada yang lain, saya bilang dari tadi. Di antaranya, kadang-kadang kita kan tidak pernah terpikir ya untuk berkunjung ke tempat-tempat sekolah yang lain, tapi di Quranic Kids School ini sering sekali melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang memang di luar ekspektasi kita. Contohnya misalkan dia datang ke SMA, di mana SMA itu mereka memiliki lab-lab yang cukup mumpuni gitu kan, sehingga anak-anak juga ketika diajak ke sana antusias, ada sebuah hal yang baru yang mereka rasakan. Oh begini loh yang namanya sekolah di SMA dengan segala macam fasilitasnya, ada labnya. Jadi mereka itu istilahnya ada optimisme untuk mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga beberapa hal yang memang membuat mereka juga menjadi antusias dan semangat terus bersekolah adalah karena di sekolah juga sering mengadakan yang namanya field trip. Field trip ini salah satu agenda yang memang sudah menjadi agenda rutin gitu kan, sehingga anak-anak itu kadang kalau saya tidak sekolah di sana, belum tentu saya bisa ikut field trip gitu kan. Karena field tripnya juga yang diadakan oleh Quranic Kids School ini sedikit berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Kalau sekolah-sekolah lain kan mungkin karena memang tidak dirancang, tidak direncanakan tahapan-tahapannya secara detail gitu kan, sehingga anak-anak terkesannya hanya bermain-main. Tetapi di Quranic Kids School ini karena memang sudah dirancang sedemikian rupa secara matang, akhirnya bisa termanage dengan baik dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus gitu kan. Hal ini bisa kelihatan dari mana ketika saya coba berinteraksi dengan Albi, dia itu mampu gitu kan menceritakan apa sih yang didapat dari kemarin field trip itu seperti apa. Baik itu terkait dengan yang namanya keilmuan, kemudian terkait dengan yang namanya etika ketika kita mengunjungi sebuah tempat baru gitu kan, etika ketika kita ketemu dengan orang-orang yang lebih tua, yang lebih berilmu itu seperti apa, itu cukup memberikan istilahnya kontribusi positif buat Albi gitu kan khususnya. Karena terus terang saya juga kadang-kadang setengah tidak percaya gitu kan ketika menemukan ternyata ini loh yang didapat oleh anak saya ketika anak saya memang saya sekolahkan di Quranic Kids School, dan saya rasa anak saya pantas mendapatkannya walaupun pengorbanannya memang agak beda dari teman yang lain. Oh ya, ada satu hal lagi yang mungkin ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait beberapa kegiatan yang memang jarang ada di sekolah-sekolah lain. Yang pertama adalah kegiatan interaksi antara sekolah dengan orang tua, yakni ada beberapa kegiatan sebenarnya ya. Yang pertama adalah ada kajian rutin gitu, kajian tahfiz dan tahsin ibu-ibunya gitu kan dengan guru-guru sehingga kita sebagai orang tua juga bisa mengambil manfaat dari menyekolahkan anak kita di Quranic Kids School, yang mana memang kegiatan ini dilaksanakan secara rutin gitu, hampir setiap minggu satu kali. Kemudian juga kalau untuk para ayah juga kan, kita ada program juga di Quranic Kids School itu ya namanya kajian setiap hari akhir pekan, kajian akhir pekan,
Ya, ini dengan berbagai macam kajian gitu kan, baik mengkaji kitab maupun mengkaji tahfidz dan tahsinnya. Ada program juga yang itu program-program sosial yang memang dilaksanakan oleh Quranic School dengan melibatkan anak-anak, di mana program sosial ini memang dirancang untuk menumbuhkan sikap empati anak-anak terhadap mereka-mereka yang memang kondisinya kurang beruntung gitu kan. Seperti pada saat kemarin anak-anak diajak untuk bersama-sama kita menengok dan menghibur para korban gempa, terutama anak-anak. Di samping itu juga dengan memberikan beberapa donasi gitu kan, yang pada saat itu memang sangat dibutuhkan oleh para korban bencana. Selain itu juga ada beberapa kunjungan mereka ke tempat-tempat panti-panti gitu kan, baik panti jompo maupun panti asuhan gitu kan. Sehingga ini juga memberikan empati gitu pada anak-anak bahwa mereka itu harus berbagi dan mengenal gitu kan, bahwa masih banyak saudara-saudaranya yang memang seumuran atau seusia mereka yang memang kondisinya tidak beruntung dengan tidak adanya orang tua, sehingga ketika mereka berinteraksi dengan anak-anak seperti ini, itu diharapkan tidak lagi ada yang namanya gap gitu kan, tapi mereka bisa saling menghargai, bisa saling menyayangi, dan terutama bisa saling menolong gitu kan. Itu adalah hal lain lagi yang memang tidak ditemukan di sekolah-sekolah lain. Tapi insya Allah saya puas dengan apa yang sudah didapat oleh anak saya, dan mudah-mudahan apa yang didapat oleh anak saya di sekolah Quranic School menjadi bekal buat dia nanti di masa depannya, dan juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain, dan juga bisa bermanfaat baik bagi negara ini, negara Indonesia, dan juga terutamanya untuk kemaslahatan umat dan agama Islam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.